Halo, perkenalkan nama saya Pika Liani Roy dengan NPM 2240 60 50 88. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang batas-batas laut negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas lautan dan daratan. Batas laut Indonesia secara umum yaitu yang pertama, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian, batas-batas laut negara Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional, yaitu yang pertama, batas laut teritorial, dan yang kedua, batas landas kontinen, dan yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Baik, batas laut teritorial adalah garis batas laut di perairan sepanjang 12 mil laut atau 22,224 km yang ditarik dari garis dasar. Garis dasar merupakan sebuah garis kayal yang ditarik pada pantai ketika air laut sedang mengalami surut serta menghubungkan berbagai titik yang ada pada ujung pulau. Di dalam batas laut teritorial, Indonesia mempunyai kedaulatan mutlak atas wilayah laut, dasar laut, subsoil, dan udara yang berada dalam wilayahnya. Selain berhak atas apa yang ada di dalamnya, Indonesia juga berkewajiban untuk menjamin hak lintas damai, baik melalui alur kepulauan maupun tradisional untuk pelayaran internasional. Yang kedua, batas landas kontinen. Batas laut kedua yang ada di negara Indonesia adalah batas landas kontinen. Penentuan batas landas kontinen diatur di dalam Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, pasal 78 hingga 85. Landas kontinen adalah wilayah yang dikuasai terdiri dari dasar laut serta tanah di bawahnya yang berada di luar laut teritorialnya sepanjang adanya kelanjutan ilmiah pada wilayah daratannya hingga pinggiran tepi kontinen, maupun dasar laut serta tanah yang berada di bawahnya hingga jarak 200 mil laut yang dimulai dari garis pangkal di mana laut teritorial tersebut diukur. Selanjutnya, konvensi tersebut menentukan pengukuran landas kontinen dengan kriteria jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut. Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 300 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi, atau tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2.500 meter. Bila kelanjutan alamiah bersifat landai, maka batas terluar landas kontinen ditandai dengan continental slope atau continental rise. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah batas negara yang ditarik 200 mil dari asal garis dasar ke arah laut lepas atau laut bebas saat air laut surut. Zona ekonomi eksklusif juga menjadi suatu zona di mana negara berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya alamnya. Hal ini memberikan negara hak untuk memanfaatkan seluruh sumber daya alam di dasar laut sampai permukaan laut, serta pada dasar laut serta tanah di bawahnya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.